Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin Rawalumbu, bahwa biasanya pada Sabtu awal bulan kita membahas kitab Bekal Berhijrah, dan pertemuan kedua ini kita ulas kembali bahwa penulis ada menyebutkan hakikat ketakwaan seperti yang kita nukil pada pertemuan sebelumnya, bahwa hakikatnya yaitu melakukan ketaatan secara iman dan ihtisab, bahwa semua perintah dan larangan dalam syariat ini disikapi dengan dua sikap. Yang pertama keimanan dan yang kedua ihtisab. Apa yang dimaksud dengan menyikapi perintah dan larangan dengan keimanan? Yaitu mengimani bahwa perintah di dalam Al-Quran atau perintah yang disampaikan oleh utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diimani secara mendalam, bahwa itu adalah tuntutan yang harus dilaksanakan. Berihtisab, meyakini apabila perintah tersebut dilaksanakan maka kita akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Tapi apabila dilanggar maka kita berhak untuk mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun larangan. Apabila ada larangan di dalam syariat, apakah itu dari Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disikapi dengan dua hal tersebut, bahwa ini larangan yang harus dihindari. Ihtisabnya, kalau larangan ini sampai dilanggar, dilakukan, maka kita akan mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Begitupun kalau kita ikhlas meninggalkannya, maka kita berhak untuk mendapatkan pahala dan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ini hakikat ketakwaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan dia dukung dengan riwayat dari seorang tabi'i yang bernama Talq bin Habib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa idza waqa'atil fitnatu fadfa'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah di kalangan manusia, fitnah maksudnya menyalahi sikap, menyalahi syariat, fadfa'uha bittaqwa, tangkis fitnah tersebut dengan ketakwaan. Qalu, yang lain bertanya, wa mat taqwa, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Talq bin Habib radhiyallahu anhu menjawab, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurillahi tarju thawaballahi. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya dengan dalil. Karena kita tidak mungkin melakukan ketakwaan tanpa dalil. Tarju minallah thawaballahi, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallahi, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallahi, berdasarkan cahaya dari Allah. Ada larangan dari Allah, jelas-jelas larangannya dari Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Cahaya dari Allah. Takhafu iqaballahi, engkau takut akan siksaan dari Allah.
Jangan sampai melanggar sehingga mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penguraian yang baik, karena begitu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sebutkan di sini bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai dewasa 10 tahun lebih, itu ada menyebutkan bahwa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isinya meminta segala bentuk kebaikan di dunia ini, apapun bentuknya. Apakah itu harta yang halal, begitu juga terselamatkan dari segala mara bahaya, mendapatkan pasangan dan keluarga yang baik, dan seterusnya, keturunan yang baik. Begitupun di akhirat, segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami, lindungi kami dari siksaan neraka. Ya, memang itu adalah takut akan neraka, itu merupakan sifat orang-orang yang beriman. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat ibadur rahman yang ada dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang yang berjalan di atas bumi ini tidak sombong, tidak angkuh. Dan di antara sifatnya yang disebutkan di situ, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu ciri-ciri mereka hamba-hamba Allah itu yang Maha Rahman, alladzina yaqulun, walladzina yaqulun, dan mereka yang berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah palingkanlah azab neraka jahanam dari kami. Lihat, inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab siksaan neraka jahanam itu meliputi. Orang tidak bisa lepas, mau keluar tidak bisa, tertutup. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita memang disyariatkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari siksaan api neraka. Dan ini yang disebutkan oleh Talq bin Habib radhiyallahu anhu, bahwa engkau khawatir, takut akan siksaan Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian terhadap api neraka. Perintah untuk mewaspadai siksaan ini. Dengan adanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan khawatir akan siksaan di dalam menjalankan perintah dan menghindari larangan, maka dengan cara ini Allah membimbing kita untuk senantiasa berbuat baik dan mendapatkan dukungan teman-teman yang bisa membantu kita untuk berbuat baik. Lihat ketika ulama menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'in ba'daha harramallahu wajhahu 'alan nar. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan wajahnya terhadap
neraka. Para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa maknanya adalah Allah akan membimbing dia untuk senantiasa berbuat baik. Dan ini perlu kita ketahui, risalah At-Tabukiyah ini, bekal untuk berhijrah, Zadul Muhajir, itu adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Itu tafsir dari firman Allah di sini. Bekal berhijrah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Lihat, tolong menolong. Berarti kita butuh orang lain kan? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan pelanggaran, melampaui batas. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Lihat, ditutup dengan innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksaannya. Nah, Ibnu Qayyim agak memuji ungkapan Talq bin Habib ini dengan mengatakan wa hadza ahsanu ma qila fi haddi taqwa. Ini adalah perkataan yang paling baik di dalam menyebutkan batasan atau definisi ketakwaan. Fa inna kulla amalin la budda min mabda'in wa ghayah. Karena setiap amalan itu, lihat amalan, apa yang dimaksud dengan amalan? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Fa inna kulla amalin, karena setiap amalan itu la budda min mabda'in wa ghayah, harus ada landasannya dan tujuannya. Mengapa melaksanakan perintah? Ya karena ingin taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keridhaan Allah. Untuk apa? Ya untuk masuk surga. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu 'anil iman. Tidak mungkin suatu amalan itu berstatus ketaatan dan berstatus takarrub ibadah kepada Allah sampai sumbernya itu adalah sumber keimanan. Inilah yang disebutkan tadi iman. Meyakini perintah dan larangan, bahwa itu adalah dari Allah, perintah dari Allah dan atau perintah dari utusannya sallallahu alaihi wasallam. Fayakunul ba'ithu alaihi al-imanul mahad, sehingga yang menjadi patokan, landasan untuk melakukan amalan tersebut, apakah itu perintah yang dijalankan atau larangan yang dihindari, pondasinya adalah keimanan semata. Lal adatu walal hawa, bukan berdasarkan adat istiadat, kebiasaan belaka, dan juga hawa nafsu, bukan. Wala talabal mahmadah, bukan juga tujuannya untuk mendapatkan pujian dari sesama makhluk, wal jah, atau mencari kedudukan, wa ghairu dzalik, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Balabu dan yakuna mabda'uhu mahdal iman, harus satu-satunya yang menjadi landasan di dalam mengamalkan sesuatu itu adalah keimanan semata. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayatuhu thawabullahi ta'ala, tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah. Wa batiga'u mardatihi wa huwal ihtisab, dan mencari keridhaan Allah, dan inilah yang dimaksud dengan al-ihtisab. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah
la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan puasa di sini? Ya, meninggalkan segala bentuk amalan yang membatalkan ibadah tersebut berupa apa? Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak berkata-kata kotor, dan tidak melakukan perbuatan jahil. Padahal tadinya halal kan? Halal makan, halal minum. Halal makan dan halal minum dan halal berhubungan. Tapi tiba-tiba dilarang mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Semuanya harus ditinggalkan padahal tadinya halal. Niatnya apa? Niatnya untuk menjalankan perintah dari siapa? Dari Allah dan dari utusannya sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah wali, pelindung, pemberi pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal menuju akhirat itu adalah ketakwaan. Itu tujuannya. Dan apabila kita melaksanakan perintah dalam bertakarrub kepada Allah selalu dengan kedua landasan ini, yaitu keimanan dan ihtisab, itu akan mantap. Karena kita tidak akan berani melakukan sesuatu amalan kalau tidak ketahuan dari mana asal usulnya lah amalan ini. Dan itu kewaspadaan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang melarang? Kan banyak kan amalan yang tidak ketahui asal usulnya kan? Ya Pak ya? Banyak amalan yang tidak diketahui asal usulnya. Begitu juga banyak yang dihindari, tidak diketahui apa asal usulnya ini. Kok tidak boleh begini, kok tidak boleh begitu, kata siapa tidak boleh. Nah ini harus disikapi dengan sikap keimanan dan ihtisab. Landasan takarrub itu tidak bisa suatu amalan itu, apakah amalan itu menjalankan perintah atau meninggalkan sesuatu, itu tidak bisa menjadi ibadah di sisi Allah kecuali kalau berdasarkan kedua prinsip ini, yaitu ada landasan dan ada tujuannya. Landasannya adalah keimanan, tujuannya adalah ihtisab. Dan ini perkataan yang kita jarang temukan di kitab-kitab yang lainnya. Karena kitab-kitab fikih itu hanya menjelaskan bagaimana Anda berwudu, bagaimana Anda bertayamum, bagaimana caranya mandi, kalau mau sholat bagaimana, kalau mau berpuasa bagaimana, kalau mau mengeluarkan zakat bagaimana, kalau mau menunaikan ibadah haji dan umrah bagaimana, dan seterusnya. Artinya penguraian landasan amal seperti ini sebagai bekal untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sampai ke akhirat nantinya harus dijelaskan melalui tulisan-tulisan dan risalah seperti ini. Dan itulah tujuan pembahasan kita memilih awal bulan untuk membahas risalah bekal berhijrah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.